Oke, selanjutnya yaitu peta keempat, peta aliran permukaan. Nah, untuk peta ini mungkin agak lumayan banyak step. Kalau ikut Bu Alvita, em, nantinya di sini bakalan ada beberapa step yang emang harus diperhatiin biar nggak ada error. Yang pertama siapin tadi map yang dipakai. Nah, kita bisa bikin kopiannya, anggap aja di copy dengan cara klik kanan, data, ekspor data. Di sini kasih aja namanya masking cup Tuban. Diekspor biar kita punya file baru kayak nge-copy file yang kita pakai. Biar nanti ini tetap bisa diotak-atik di map yang pertama kita. Habis itu kita bikin layer baru, yang layer ini matiin juga nggak apa-apa. Habis itu kita bikin proyeksinya, proyeksi dari map kopian yang udah kita buat tadi dengan cara Map Toolbox, Data Management Tools. Habis itu Projection and Transformation, Raster, Project Raster. Nah, input rasternya bisa dimasukin ke masking yang udah dibuat tadi. Nah, ini di sini bisa dipindah ke daerah sini, masking cup Tuban. Jadi aku namain kayak gini biar aku bisa tetap ingat pekerjaanku. Nah, sebenarnya ini koordinat sistemnya udah seperti aku bilang di video pertama itu emang udah defaultnya dari Gremnas itu WGS 1984. Nah, berhubung proyeksi itu kemungkinan hilang untuk koordinat sistemnya, jadi kita tambahin output koordinat sistemnya jadi projected TM habis itu WG 1984 Southern Hemisphere. Terus di wilayah Jawa, total wilayah Jawa itu masuknya ke 49S semua. Jadi ada pembagian koordinat sistem. Misalnya nanti teman-teman selain wilayah Jawa bisa di cross check aja biar stepnya tetap sesuai sama yang lokasi ini. Kalau udah aman, input rasternya segala macam, ini bisa di oke. Biar tahu progresnya nyampe mana, udah kelar apa belum, bisa cek di ArcMap bagian geoprocessing. Jadi kita bisa tracking semua proses yang emang lagi jalan di result current session. Nah, ini project raster ini masih dalam proses. Nah, ini output raster dataset kalau emang bakalan jadi itu nanti keluar nama dari layer yang kita bikin tadi.
Nah, di sini kita udah dapat proyeksinya, masking cup tuban ini. Jadi kita zoom to layer aja. Nah, ini sebenarnya ada di kayak bayang-bayangannya gitu. Nah, habis itu kita melakukan resample atau pengubahan ukuran sel ini, sel size dari ini dengan cara raster, Arttoolbox, Data Management Tools ke raster, raster processing. Sini pilih resample. Nah, untuk ini inputnya bisa dipilih yang tadi. Ini bisa map Kabupaten Tuban resample.tif. Ini biar tahu aja itu. Terus X-nya bisa diganti ke 25. Kita jadi ubah sel, jadi ukuran kanan kiri atas bawahnya itu 25 kali 25. Anggapannya seperti itu. Habis itu kita oke. Nah, ini udah muncul yang kita resample tadi. Bedanya mungkin terlihat kalau di bagian sini ya, high sama low-nya itu bakalan berubah, meskipun ya nggak berubah banget. Habis itu kita mulai bikin aliran permukaannya. Aliran permukaan itu bisa kita cek dulu dengan melakukan fill pada tanah-tanah yang ada di Kabupaten Tuban ini yang pakai cara Arttoolbox, Spatial Analysis Tools, ini hidrologi fill. Input surface kita pakai yang resample, terus kita ubah lokasinya ke sini. Jadi kalau kasih nama fill tuban.tif itu oke, langsung. Nah, oke, di sini ada error di bagian fill-nya. Nah, itu kenapa kadang fill itu nggak bisa ngedeteksi proyeksi, soalnya seakan-akan mapnya kita tuh bertumpuk-tumpuk gitu. Nah, untuk itu solusinya kita ke geoprocessing, ke environment, paralel processingnya kita faktornya bisi 0 biar dianggap semuanya itu nggak ada layer lainnya lagi. Jadi cuma satu layer yang kepake. Habis itu kita fill ulang input surface-nya yang sampel tadi. Harusnya sini. Habis itu klik OK. Oke, di sini filenya udah work, udah proses. Habis itu kita mulai bikin base-nya dari aliran permukaan. Kita bikin arah aliran airnya di sini dulu dengan cara kita bikin flow direction. Spatial Analysis Tools, di bagian hidrologi nanti bakal flow direction. Nah, ini diisi fill untuk surface-nya. Sini bisa diganti ke flow dir tuban tif. Untuk segala macamnya di sini ekstensinya tif. Itu klik OK. Oke. Nah, ini udah kelihatan pakai skala yang emang gede banget segini di
Jadi untuk flow directionnya dari tuban tuh kira-kira seperti ini. Jadi ini tadi pakai skala yang sangat teramat besar karena terus dibuat jadi seperti kotak-kotak pixel gini. Nanti pokoknya skala urusan terakhir bisa diatur aja ya teman-teman waktu layout biar gampang. Nah, biar kelihatan semua, di klik kanan, zoom to layar. Habis itu kita bikin arah permukaannya. Berhubung ini sangat kecil untuk pixelnya, kita bisa resample lagi dengan cara data management tools ke raster processing, habis itu ke resample lagi. Nah, yang kita input yang flow direction ini. Yang awalnya 25, kita ganti ke 1000. Untuk filenya aku ganti ke flow-dir res tuban detif. Namanya bebas, yang penting teman-teman ingat ya, nanti ketika emang datanya kita pakai lagi kita tuh nggak pusing. Oke, ini hasilnya dari file yang emang kita pakai. Jadi benar-benar pixelated banget, soalnya masih kotak-kotak kayak gini. Nah, ini sebenarnya kotak-kotak ini itu menggambarkan arah alirannya. Jadi nanti bakalan kita tambah titik bantu buat jadi arahnya. Misal di daerah tadi di sini itu arah adanya kemana, itu nanti bisa dibikin. Kemudian habis itu kita bikin suatu layer baru yang mengubah pixel ini menjadi titik-titik yang sekiranya nantinya bisa kita analisis juga dengan cara ArtToolbox Conversion Tools. Habis itu dari raster to point, input rasternya itu flow-dir, habis itu bisa diganti raster point tuban. Nah, itu ekstensinya SHP. Nah, ini udah mengganti jadi titik-titik yang bakalan bisa teman-teman jadi patokan buat ngerjain analisisnya. Benar-benar isolated banget. Jadi nanti bisa di resample ulang, dan resample yang tadi 25, 1000 itu nggak jadi patokan, bisa jadi berapapun itu. Nah, habis itu untuk klasifikasi dari titiknya bisa dengan cara klik kanan, open attribute table. Habis itu kita nambahkan satu kolom lagi di sini dengan cara table option, add field. Kita tambahkan arah degree. Jadi arah degree itu nanti menggambarkan arah dari masing-masing titik itu mau kemana gitu. Ya, setelah kita bikin itu, biar kita bisa ngedit
bisa start editing dulu. Kita pilih master point-nya. Habis itu kita balik ke sini lagi. Open attribute table. Nah, untuk klasifikasinya itu bisa seperti ini. Asal gue atribut grid code sama dengan 1. Nah, untuk mengubah yang di sini bisa diklik aja kolomnya ini, klik kanan, fill kalkulator biar masukin data yang bakal kita masukin. 1 itu senilai dengan 90 derajat. Ingat 90 derajat. Kelipatan 2 kalinya itu nanti bertambah 45 derajat. Ini grid code 2, kita ulang yang sama, klik kanan, klik kalkulator, 60 ditambah 100 ditambah 45 jadi 135. Oke, nanti otomatis semuanya bakal ganti. Kita lakukan hal yang sama sampai ke terakhir. 4, 180, 8, 225, 16, nilai 270, itu senilai 315 untuk 32 dan untuk 360 atau di titik 64 itu kan harusnya senilai 360, sedangkan pada koordinat kartesius itu 360 sama dengan 0, jadi dimasukin 0, hanya berputar. Jadi 64 senilai 0, dan yang terakhir ada grid code untuk 128, itu bisa dimasukkan 45. Jadi benar-benar semua itu masuk di semua perputaran itu masuk. Nah, ini sudah otomatis, datanya udah keubah. Habis itu kita balik, save edit. Nah, ini kan udah terubah tadi, kita bisa lihat ulang di sini segala macam. Nah, ini kan masih titik-titik, kita bisa mengubah ini menjadi suatu arah panah. Cara simbologi kita bisa pakai bebas, silahkan, nggak ada opsi yang emang apa ya, emang patokan gitu. Cuman monggo aku pakai yang ini, bisa diganti karakter marker symbols, SRI dimensioning, pakai yang ini, dan ukurannya nggak ada patokan juga, bisa dipakai berapapun itu. Nah, selain ini bisa dimatiin, dan ini biar membantu arahnya juga bisa diklik properties, ganti warnanya. Simbologi. Nah,
Nah, ini bisa dicek untuk arahnya kemana aja, biar ini kan arahnya masih ngikut ke arah ini ya, ke bawah. Biar ngikut sama perhitungan kita tadi, klik kanan pada ini, raster point, kita properties. Soalnya kan tadi udah diubah mengikuti arah-arahnya, jadi pastinya kita harus ubah juga. Ya, ini di sini simbologi, single symbols, rotation. Nah, ini kan rotation point-nya masih sebagai patokannya tuh belum terintegrasi lah sama yang kita bikin tadi. Kita karin ke grid code. Oke, habis apply dan oke. Nah, ini bisa dicek di sini arahnya kemana aja dari bawah, contohnya yang daerah hijau-hijau dan area yang ketinggi ini kan rata-rata juga ke bawah. Nah, nanti bisa jadiin patokan buat analisis juga. Contoh nih, di daerah yang lebih tinggi, khususnya di daerah yang berwarna merah itu kan di daerah dataran cukup tinggi. Bisa dianggap seperti itu. Bukit dan pegunungan sebagainya. Itu aliran permukaannya pastinya lebih condong dan lebih mayoritas turun ke daerah yang lebih rendah. Dari titik kuning, habis itu ke hijau muda, habis itu berakhir di berkumpul di hijau-hijau tua. Seperti itu. Untuk step aliran permukaan aku rasa cukup. Apabila ada yang mau ditanyain bisa langsung ke aku. Thank you.